menyenangkan hatimu, ya Tuhan. Oh ya la 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 mo, shani la la mo na la 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 ma ya na mo ra ma ya sane. Haleluya, haleluya. Tuhan, ya ora la 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 ya la la ya she. Oh ya na mo ya ne ma na na mo ya ne ma ya na ma la 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 ya she. Oh Yesus layak disembah. Yesus layak ditinggikan, setiap lutut bertelut menyembah. Oh ya la 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 maya sale. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan, Engkau baik, Kau penuh kasih dan sayang, Engkau sangat baik. Oh ya namanya sendiri, kami kasih Engkau. Hanya satu nama yang berkuasa, yang kami sembah, yang layak terima segala pujian, nama Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau, bersorak karena kami bersyukur Engkau telah menebus kami. Engkau layakkan setiap kami ada di sini, masuk dalam hadirat-Mu, menemui Engkau ya Bapa. Engkau melawat setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, memberi jalan keluar, memberi kebebasan. Yes God. Dalam nama Yesus, kami taruh hak waktu ini ke dalam tangan-Mu. Ambil alih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Mari bangkit berdiri, kita angkat pujian bersama-sama. Sebab kasih Yesus terus mengalir dalam hidup kita. Tiada berhenti kasih-Nya. Setiap hari, apapun yang kita lakukan, kasih Yesus melawat kami. Amin. Mari sama-sama. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Amin. Tak tergantikan. Angkat tanganmu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu
katakan haleluya. Mari sama-sama, Engkau baik Tuhan. Yes God. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Let's go. Syukur bagimu Tuhan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu, amin, yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yes God, haleluya. Pemulihan bagi Tuhan, haleluya. Kami mau setiap hari berlari untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan atas hidup kami. Yes God, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, ku kan terus berlari. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
saudara. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus Amen. luar biasa. Yes. Amin saudara. Amin. Amin. Tetap fokus kepada Tuhan saudara. Apapun yang kau impikan saudara, berdoa dari sekarang saudara. Apa yang engkau inginkan saudara, berdoa dari sekarang. Satu saat engkau akan mencapai hal itu saudara. Amin saudara. Amin. Satu kesaksian saudara dari saya saudara. Dulu saudara waktu saya masih kecil saudara. Saya waktu sama Sani, sama Hani adik saya. Waktu ke Solo gitu saudara. Ke tempat saudara ya saudara. Ke tempat saudaranya Papi. Waktu itu Papi punyanya pickup. Terontong pickup saudara. Dan kami bertiga, kami di belakang saudara. Dan waktu kita sampai di rumah saudaranya Papi saudara. Di situ enak saudara, dia kaya. Dan rumah itu ber-AC saudara. Dan dimanapun ruangannya ada AC saudara. Sedangkan dulu AC itu kayak sesuatu barang yang mewah saudara. Dan itu saya pengen saudara. Saya pengen, oh Tuhan, suatu saat saya pasti memiliki rumah yang seperti ini. Itu bayangan saya kayak gitu saudara. Rumah itu tingkat ber-AC, setiap kamarnya ada AC saudara. Dan lewat selang beberapa waktu proses saudara. Dan itu bisa saya capai. Saya mau katakan gini saudara. Jikalau saudara bisa membayangkan dari sekarang apa yang engkau akan capai besok saudara, itu pasti terjadi. Amin. Itulah kekuatan doa, kekuatan visi itu di situ. Pasti terjadi karena kita punya Yesus, Allah yang luar biasa. Apa yang saudara impikan saat ini saudara, jikalau engkau setia, sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau akan mencapainya. Amin. Itu pasti saudara, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Haleluya. Mari lebih dalam kita menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah kebenaran kita. Sebab Dialah yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita hidup, memberikan kita kelimpahan, memberikan kita kesembuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh ya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
kasih-Mu. Oh Tuhan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan. Oh Bapa, Engkau memberikan kami hidup, memberikan kami pengharapan Tuhan, dan pengharapan. Oh, ku ikut, ku mau taat kepadamu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu, oh Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup Tuhan, ku hidup bagimu. Kami tetap menyembah, kami tetap menyembah-Mu. Oh Bapa, tidak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh Bapa, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, karena kasih-Mu kekal, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh ya dalam bayase, kasih-Mu kekal Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan.
Rabataya sikira labalabaya labalabaya syada bara syada bara Irabata sikira laboya sande labaya sede bara labaya namo Inamaya sede Jesus, uremete, arabaya, sede, bala, shada, indeme yako, ya shada, la, ya shada, bala, shada, kami nikmati kebaikan-Mu, kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati sentuhan-Mu, kami nikmati pelayan-Mu Tuhan, kami nikmati kehadiran-Mu. Oh ya Rabayasi, ya Demapa. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Dan Tuhan akan memberikan engkau perkara-perkara yang besar. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap memegang kebenaran firman. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangi kami lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihi kami, Kau mengasihiku, oh Tuhan, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat
Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Holy, holy. Lebih dari Bapa di dunia ini, lebih dari Bapa di dunia. Kau menjaga hidupku ya seorang ibu. Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia Kau berikan yang paling baik bagi kami, Tuhan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Sekalipun tak seorang Mari bangkit berdiri saudaraku. Katakan kau mengasihiku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku
yang sempurna. Dengan kasih yang sempurna, Oh ya, Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang ku rasa. Oh Tuhan. mari nikmati waktu yang indah ini bersama Tuhan. Kau baik. Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mati buat kami dan Engkau bangkit. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau terus Tuhan Yesus. Seperti domba yang mendengar suara gembalanya. Itulah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Dan kami mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Supaya benih firman yang akan ditabur, akan tertanam dalam hati yang subur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menolak setiap hal yang bukan dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bertata di waktu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin, amin. Terima kasih buat tim Present Worship. Sugeng sonten, sugeng rawuh. Sugeng siang nggih. Minta maaf baru belajar. Ya, hari ini tanggal 21 kita kemarin di Jumat di sekolah-sekolah ada acara Kartinian. Hari ini juga gereja kita merayakan bersama. Ya. Jadi saya pakai kostum seperti ini ya. Semoga Bapak Ibu bisa lebih fokus melihat saya. Amin. Oke. Tema minggu ini adalah pengutusan, ya. Kita bulan lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Dan sebentar lagi kita akan memasuki satu kenaikan Tuhan Yesus dan minggu ini adalah minggu prakebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita baca ayatnya. Enggak kelihatan ya? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Nah Bapak Ibu, setiap kita itu seperti gelas atau mug yang patah. Dulu kita nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi syukur Tuhan Yesus datang memulihkan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau mug ini patah pegangannya, mug ini nggak bisa dipakai karena mug itu khusus untuk air panas. Bagaimana kita bisa pegang gelas yang ada air panasnya? Tapi puji Tuhan, Yesus memulihkan kita lewat kematiannya dan kebangkitannya. Kita dikembalikan lagi kepada fungsi awal kita. Kita bisa bersekutu dengan Dia, kita bisa berfellowship bersama. Kita kembali menjadi utuh. Dan hari ini kita akan belajar bagian menjadi utuh itu seperti apa. Ada sebuah buku ya, karangan Rick Warren. Buku ini buku ini sangat laris ya Bapak Ibu, terjual lebih dari 35 juta kopi. Ya, 35 juta.
Itu kalau dihitung-hitung untungnya 10.000 aja bisa dapat berapa? 350 miliar untungnya aja ya. Nah, dalam bukunya Rick Warren ini, Bapak Ibu bisa baca, bukunya nggak tebal ya, cuma sekitar 300 halaman ya. Bahasanya mudah, nah, Bapak Ibu bisa baca, saya rangkum. Nah, ada 5 tujuan hidup kita. Yang pertama adalah kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Amin. Ya, kita diciptakan untuk mempunyai relasi dengan Tuhan kita. Dan ketika kita dulu jatuh di dalam dosa, Adam jatuh di dalam dosa, ada jurang pemisah. Gak bisa lagi ada komunikasi, gak bisa ada relasi. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus menjadi jembatan buat hidup kita. Sehingga kita bisa menyembah Dia lagi. Amin. Dulu Allah gak bisa. Kita Allah kudus, kita gak kudus. Ada jarak. Tapi Yesus menyatukan kita, mendamaikan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memiliki persekutuan baik dengan Yesus, dengan Bapa kita maupun dengan orang-orang di sekitar kita. Minggu lalu Bu Sarah, Pak Sani membagikan tentang ini, fellowship. Ya, bagaimana kita bisa memiliki fellowship. Dan hari ini kita akan membahas yang sisanya ya. Jadi kita diciptakan untuk menjadi murid. Katakan menjadi murid. Iya. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kita diciptakan untuk saling melayani. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya kemampuan yang Tuhan ingin kita nggak hanya hidup untuk kita sendiri, tapi kita hidup berbagi dengan orang lain. Kita melayani orang-orang di sekitar kita. Kita melayani orang-orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ya, kita diciptakan untuk kita mengabarkan kebenaran Injil, memuridkan semua bangsa. Amin Bapak Ibu. Nah, ini ayat yang akan kita bahas hari ini, akan kita belajar. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin Bapak Ibu. Nah, pada waktu saya menyiapkan firman ini, saya sangat diberkati dengan tema ini. Bahwa kita itu punya penugasan. Ya, kita punya tugas. Ini yang disebut sebagai amanat agung. Bapak Ibu, apa itu amanat? Kalau kita memiliki orang tua, ya, dan sudah berumur, biasanya di waktu-waktu akhirnya beliau akan memberikan sebuah amanat, perintah. Nak, nanti rumah ini jangan dijual ya nak. Ini buat kamu, buat cucu-cucu. Jangan dijual. Nah itu amanat. Ya, jadi rumahnya nggak akan dijual. Amanatnya mungkin nak, besok Bapak ingin dikubur di tanah mana. Misalnya seperti itu. Itu amanat, sebuah perintah yang perlu dan harus dilaksanakan. Makanya bukan perintah agung tapi amanat agung. Pesan terakhir, sebelum Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, yang Bapak Ibu bisa baca di Lukas, dia memberikan sebuah amanat buat kita. Amanatnya apa? Ini, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi ini amanat buat kita. Pada waktu saya menyiapkan ini, entah kenapa saya teringat sama burger gitu ya. Mungkin karena biar pas lapar mungkin ya. Pas lapar, Bapak Ibu, tapi ayat ini itu unik. Ya, makanya saya buat jadi 3 lapis. Ya, lapisan pertama itu Yesus berkata seperti ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu kemudian perintahnya keluar. Jadikan semua bangsa muridku. Lalu ditutup dengan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah apa artinya? Saya akan kasih contoh Bapak Ibu. Morris bisa bantu saya? Kesini dulu. Ya oke.
Thank you. Ya. Kalau saya kasih perintah sama Morris, ya, tolong belikan soto daging, ya, sama kuahnya, sama nasi, sama lauknya. Pergi belikan soto daging sama kuahnya, sama nasi dan sama lauknya. Oke? Oke ya. Nah, kalau perintahnya hanya itu, ya dia jawabnya oke. Tapi dalam pikirannya, kok Ivan ini nyuruh-nyuruh, mana uangnya? Iya kan, oh iya kan ya. Oh, memang pakai uang saya, memang kok Ivan ini siapa? Oh, ayah bukan, nggak pernah ngasih apa-apa, ya kan? Mesti dia punya kepikiran, benar nggak Bapak Ibu? Iya dong, disuruh belikan soto, tapi nggak dikasih bekal apa-apa. Mesti ada pertanyaan, ya. Tapi kalau pertanyaannya, ya dilengkapi dengan seperti ini. Ya, saya sudah siapkan tadi nih. Ya, yes, cie. Ya, uang fitrah. Morris, ya, belikan soto, jangan dimasukkan dulu. Belikan soto daging sama kuah sama nasinya. Ya, oh salah. Morris, ini ada uang 100.000, ya kan? Tolong pergi belikan soto kuah, ya, sama nasi sama lauk-lauknya. Dan kalau ternyata uangnya kurang, balik ke aku akan tambahin. Nah, kira-kira kamu mengerjakannya lebih pasti apa gimana? Pasti. Lebih pasti ya? Sudah ada bekal ya? Sudah. Oke, thank you. Ya, silakan. Itu berkatmu. Jangan ditepuk tanganin. Oke, ya Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan hanya ngomong, pergi jadikan semua bangsa muridku, ya. Kita itu akan pergi dan melakukannya dengan kekuatan kita. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Bisa enggak jadikan semua bangsa murid kita? Enggak akan bisa Bapak Ibu. Enggak akan mampu kita. Tapi puji Tuhan, perintah itu seperti hamburger tadi ya. Ada rotinya, ada dagingnya, dan ditutup dengan rotinya. Bikin kriuk-kriuk ya, lapar ya. Jadi perintah itu Tuhan sudah lengkapi. Waktu saya baca ini, saya bersyukur Tuhan kita mempersiapkan kita. Dia berkata seperti ini, aku akan memberi segala kuasa sudah ada di dalam aku. Kuasa yang ada di surga dan di bumi, itu sudah ada di dalam aku. Dan aku akan berikan kepada kamu. Amin. Itu janjinya buat kita. Ya, firman Tuhan saya buka di Lukas, Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata seperti ini, saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, Tuhan gak hanya memberi kita kuasa untuk bisa melaksanakan amanat agung itu. Tuhan juga berkata, dan aku akan menyertaimu sampai kekekalan. Amin. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa. Dia hanya gak suruh merintah-merintah aja. Tapi dia mempersiapkan kita sehingga kita mampu, kita bisa. Amanat agung ini buat kita Bapak Ibu. Bukan buat pusara, buat full timer, atau buat diaken. Buat setiap kita. Jadikan semua bangsa muridku. Dan apakah kita mampu? Kita pasti mampu. Karena Tuhan berkata, aku sudah kasih kuasa di dalam hidupmu. Roh Kudus akan turun ke dalammu dan kamu akan memiliki kuasa. Dan aku akan menyertai setiap kamu, setiap kita. Ya, jadi kita bisa. Amin. Amanat agung itu buat siapa Bapak Ibu? Buat kita, buat saya. Ya. Itu yang pertama yang kita perlu ngerti kebenaran ini. Dan ini menolong. Setiap kali kita mendengar kata penginjilan, jadikan murid. Itu bukan tugas full timer, bukan tugas busara saja. Itu tugas setiap kita. Dan kalau Bapak Ibu nanti kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Bapak Ibu akan semakin paham bagian kita itu seperti apa. Oke? Jadi tetap ya, stay fokus. Oke. Ya, berikutnya. Yang pertama, amanat agung bukan hanya perintah,
Amanat agung perintah yang Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita bisa melaksanakannya. Yang berikutnya, nah, amanat agung lebih dari sebuah penginjilan semata. Ya, seringkali kita berpikir amanat agung itu jadikan semua bangsa muridku, itu berarti kita menginjil keluar. Tapi itu lebih dari penginjilan, adalah bagian dari amanat agung itu. Kalau kita baca Matius 28 itu ada 4 perintah. Yang pertama, pergilah. Lalu yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Lalu baptislah dan ajarkanlah. Nah, 4 perintah ini ya kalau digabung ya itu intinya adalah menjadikan setiap orang murid. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita itu Tuhan rencanakan bukan hanya menjadi jemaat, tapi menjadi murid Yesus. Kenapa murid Yesus? Karena begini Bapak Ibu, kemarin ada satu anak SMP yang diberi tugas sama gurunya, guru agama, suruh mewawancarai interview pendeta-pendeta atau pelayan Tuhan. Nah kebetulan dia kenal dengan saya, masih saudara, dia berkata, Om, minta waktunya boleh gitu ya. Mau wawancara apa? Wawancara tugas sekolah. Oh ya, akhirnya dia sore-sore diantar papahnya pergi ke rumah saya. Nah, dia sudah bawa laptop isinya pertanyaan-pertanyaan. 20 menit Om, saya tanya jawab. Oke. Lalu dia tanya jawab tentang pelayanan. Kenapa Om melayani di gereja Filipi gitu ya? Oh iya, karena gajinya sangat besar di gereja Filipi. Oh enggak ya, karena Tuhan taruh saya di gereja Filipi. Ya, lalu kemudian dia tanya, dan salah satu pertanyaannya dia bertanya, Om, bagaimana menjadikan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan orang-orang percaya? Kamu anak SMA pertanyaannya kok susah toh? Ya Om, ini saya pakai chat GPT. Ya, biar bisa muncul pertanyaan-pertanyaannya. Lalu saya bingung jawabnya apa ya? Buat anak usia SMP itu kan pemahamannya berbeda. Lalu tiba-tiba Roh Kudus kasih hikmat, saya tanya, kamu punya fans enggak? Kamu punya orang yang kamu senengin enggak atau ngefans enggak? Punya. Siapa? Oh, saya senang sama Messi. Messi pemain sepak bola, ya kan? Oh, kenapa senang Messi? Oh, soalnya dia Kristen, Om. Oh, iya toh. Kok kamu tahu? Oh iya, saya cari di Google, dia Kristen, ya. Dia ke gereja, ya. Lalu kemudian dia kaya, ya kan? Dia pintar, dia punya banyak teman dan dia keluarganya baik-baik dan sebagainya. Semua itu kamu dapat dari mana? Oh, saya cari informasi. Oh iya toh, karena kamu senang. Iya, saya senang. Apa yang kamu punyai dari Messi? Oh, saya punya fotonya. Saya punya bajunya Messi. Messi itu main di mana sih? Barcelona. Oh, di Barcelona ada fans Messi juga ya. Nah, Barcelona pemain sepak bola ya. Lalu saya mulai tanya, kalau kamu ngefans maka kamu akan cari tahu tentang dia. Benar. Pertanyaannya, kalau kamu ngefans sama Yesus, maka kamu akan cari tahu tentang dia. Amin. Dan ketika kita cari tahu tentang Yesus, maka apa yang dia lakukan, apa yang Yesus kerjakan akan mempengaruhi hidup kita, akan menjadi teladan buat kita. Ya, dia punya bukunya Messi, dia punya fotonya Messi, dan dia seringkali kalau main sepak bola berusaha berlaga seperti Messi. Kita pun sama Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadikan Yesus ya sebagai teladan dalam kehidupan kita, kita perlu cari tahu tentang dia. Apa yang Yesus suka, ya kan? Apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi hal ini? Ya, kita jadi murid. Murid itu lihat gurunya. Murid lihat gurunya. Murid meneladani gurunya. Demikian juga kita meneladani Yesus. Amin. Keren ya Bapak Ibu ya. Saya percaya menjadi murid adalah sebuah proses. Menjadi serupa seperti Kristus sendiri. Ya, Christ likeness. Ini adalah sebuah proses pemulitan yang utuh. Karena di dalam menjadi murid, kita pertama perlu diinjili. Kita enggak kenal Tuhan Yesus, kita dibawa menjadi kenal Yesus. Ada orang-orang yang membawa kita
mengenalkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Betul Bapak Ibu? Mungkin orang tua kita, mungkin guru sekolah minggu kita, mungkin guru di sekolah kita, guru Kristen dan sebagainya. Lewat penginjilan kita kenal Yesus. Tapi bukan hanya kenal, kita mulai belajar tentang Dia. Kita mulai dibaptis dan kita mulai belajar melayani. Itu sebuah proses yang terus berjalan. Menjadi murid, itu enggak ada selesainya. Menjadi murid itu suatu proses yang terus menerus. Belajar mengenai Yesus enggak ada selesainya Bapak Ibu. Enggak ada tamatnya sampai Tuhan memanggil kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita kenal Dia, maka kita akan menjadi seperti Dia dalam hidup kita. Inilah adalah bagian dari amanat agung. Dan setiap kita dipanggil untuk kita mengenalkan Yesus itu. Bagaimana caranya nanti saya ajari. Tapi yang pertama, jangan jadi jemaat. Jadi murid. Dan peran gereja, peran Filipi buat Bapak Ibu adalah menyediakan semua yang Bapak Ibu butuhkan untuk menjadi murid. Semua fasilitas. Maka gereja ini ada kelas. Ya, Bapak Ibu bisa ikut kelas-kelas yang ada di gereja ini. Tujuannya apa? Supaya jadi murid. Bapak Ibu, gereja ini punya pelayanan untuk orang-orang miskin. Pelayanan untuk orang-orang membutuhkan. Bapak Ibu yang punya waktu bisa terlibat di dalamnya. Menjadi bagian dari pelayanan ini. Kita juga punya pelayanan mimbar. Semua bagian menjadi murid. Ya, jangan berhenti hanya menjadi jemaat. Jadilah murid. Bapak Ibu, siapa pernah ikut pementasan? Bisa angkat tangan. Pentas tari gitu, enggak pernah ikut di sekolahnya? Atau pentas dance mungkin gitu ya? Mungkin malu ya. Nah Bapak Ibu, di dalam pementasan ya, ada yang nonton, ada yang main. Betul ya? Yang nonton itu seperti jemaat. Tapi yang main, aktor-aktornya itu adalah murid. Ya. Saya pernah ikut ini Bapak Ibu. Ya, ini sedikit sombong, ya kan? Ini saya main ketoprak bahasa Jawa bersama VV di belakang, ya. Saya jadi Jaya Katwang ya. Ya, jadi Jaya Katwang. Ini ketoprak bahasa Jawa Bapak Ibu, ya. Kalau bahasa Indonesia masih gampang. Ini bahasa Jawa. Jadi saya harus belajar menghafalkan bahasa Jawa itu beberapa lembar karena ada 8 adegan, saya ada di 3 adegan. VV mungkin ada di 2 atau 3 adegan juga, ya. Dan ini ketoprak yang main isinya adalah warga keturunan semua. Ya, jadi yang main itu yang matanya sipit-sipit, yang kalau ketawa matanya hilang. Ya, yang main ini tapi didandanin seperti pemain Jawa, ya, pakai pakaian Jawa, ya dirias matanya dan sebagainya. Dan proses latihannya itu 3 bulan intens setiap hari, ya 3 jam kami. Tapi semua itu worth it Bapak Ibu, semua itu sepadan. Kami bisa bermain, kami bisa menikmati permainan itu, ya, bisa tampil, bisa menyenangkan, masuk dalam sejarah, ya, di Klaten gitu ya. Jadi kalau kita jadi murid, kita itu terlibat di dalam rencananya Allah. Amin Bapak Ibu. Kita ikut, gak hanya nonton, kita terlibat di dalamnya. Butuh effort gak? Butuh kerjaan gak? Iya. Mungkin ada banyak yang harus kita lakukan. Harus ikut ini, ya kan? Harus datang melayani, ikut komsel dan sebagainya. Ya. Tapi Bapak Ibu, semua itu sepadan. Semua itu sepadan. Kenapa? Karena kita ada di dalam rencananya Allah. Dan kita menikmati pelayanan itu. Karena di dalam kita itu sudah ditaruh 5 panggilan tadi Bapak Ibu. Ya, kita diciptakan itu menyembah. Makanya Bapak Ibu, setiap kita itu senang menyembah. Saya kasih sedikit fakta ya Bapak Ibu. Manusia dan kucing ya, itu sudah ada dari dulu. Kucing juga sudah ada dari dulu, ya. Bahkan sebelum ditemukan komputer dan sebagainya, kucing sudah ada, manusia sudah ada. Tapi pernah enggak ada berita kucing itu menyembah patung? Enggak ada. Benar enggak? Tapi manusia dulu, ya, pada waktu manusia lahir
Dan mereka itu punya kecenderungan untuk menyembah. Makanya mereka belum ketemu dengan Yesus, mereka menyembah sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ya, kita belajar pada waktu kita di SD, ada animisme, ada dinamisme, menyembah patung, menyembah apa lainnya itu ya, hal-hal yang besar gitu ya. Karena di dalam kita itu ada built-in kerinduan untuk menyembah. Kucing nggak ada kerinduan untuk menyembah. Maka kucing dari dulu nggak ada yang namanya kucing menyembah, itu nggak ada. Tapi kita dari dulu pengen menyembah. Makanya ditaruh dalam ada kerinduan di dalam hati kita. Makanya manusia ingin menyembah. Demikian juga manusia tuh ingin berfellowship. Manusia ingin saling melayani. Itu sudah ada di dalam kita. Dan kita bisa melakukannya di dalam gereja ini. Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, itu kerinduan yang nggak bisa kita tutup-tutupi Bapak Ibu. Ya. Dan gereja ini sudah menyediakan untuk kita bisa saling melayani. Kita bisa saling melayani di dalam komsel. Amin. Nah sekarang saya mau tanya, ya, yang sudah ikut komsel, bisa angkat tangan. Please Bapak Ibu tangan. Teman-teman yang TPIS ya bisa lihat. Yang sudah ikut komsel, ya. Ya Bapak Ibu, bisa angkat tangan biar dilihat. Nah, ya. Oke, terima kasih ya. Yang belum ikut komsel Bapak Ibu, ya. Kita punya komsel loh Bapak Ibu, ya. Ada komsel ya di seluruh kota Klaten. Ya, kita bisa terlibat di dalamnya untuk komsel itu. Nah, Bapak Ibu, habis kebaktian ini ada fellowship. Ya, kami sudah menyediakan ada minuman dingin, ada snack. Nah, Bapak Ibu bisa berfellowship dan di dekat snack ada daftar komsel, counter daftar komsel. Nah, Bapak Ibu bisa isi dulu aja Bapak Ibu. Isi nama Bapak Ibu, nomor handphone, lalu kemudian daerahnya mana, ya. Kami akan mengusahakan bagaimana caranya untuk Bapak Ibu bisa terlibat di dalam konsel ini. Dan ini sifatnya penawaran, bukan keharusan. Ya, Bapak Ibu kalau menyadari bahwa kita bisa saling melayani, maka Bapak Ibu pasti akan terlibat di dalam komsel. Amin. Amin. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Firman-Nya. Nah, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi amanat agung bukan hanya sebuah perintah. Karena amanat agung adalah perintah yang disertai dengan kuasa oleh Roh Kudus. Yang ketiga, yang kuasa yang disertai dengan Roh Kudus dan Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, amanat agung itu bukan hanya penginjilan. Amanat agung adalah menjadikan setiap orang murid Yesus. Yang ketiga, amanat agung bukan hanya bagi mereka yang pergi. Saya akan jelaskan. Bapak Ibu, kalau kita baca amanat agung tanpa pemahaman yang benar, maka seakan-akan perintah ini adalah untuk mereka yang harus pergi. Ya, kalau katakan pergilah, itu seakan-akan saya harus keluar dari tempat saya ke tempat yang baru untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, oh jadi kata pergilah ini cocoknya hanya untuk misionaris, mereka yang diutus, ya, pergi ke satu tempat, pergi ke desa, pergi ke kota, pergi ke luar negeri, ya, untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu, kalau interpretasinya seperti ini sebagian kebenaran, ya. Memang Tuhan berfirman, pergilah, akan ada orang-orang yang diutus, orang-orang yang diperlengkapi Allah untuk mereka menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Ya. Tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, kata pergilah ini, ya, bahasa aslinya itu poreuotentes, ya, poreuotentes, yang artinya adalah ke tempat di mana saja kamu pergi. Atau di mana saja kamu berada. Artinya kata pergilah itu kamu ada di mana sekarang? Di kampus, di pekerjaan, ya, di mana? Dimanapun kita berada, maka amanat agung itu menempel dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Jadi saya nggak bisa berkata, oh ini amanat agung bukan buat saya kan nggak bisa pergi, saya ada toko yang harus dijaga, tokonya sebetulnya nggak kemana-mana ya, tapi kenapa harus dijaga ya? Ya,
tokonya harus dijaga, ya kan? Ada tanggung jawab. Saya kan nggak bisa pergi, enggak Bapak Ibu. Pergilah artinya dimanapun kita berada. Amanat agung itu menempel, penugasan itu menempel dalam hidup kita. Ya, jadi siapapun kita punya penugasan. Kita punya tugas untuk menjalankan amanat agung ini. Tapi Pak Ivan, saya kan mahasiswa, saya cuma kuliah. Atau mungkin saya kan ibu-ibu, gimana? Atau saya kan orang yang kerja, gimana saya bisa membagikan? Saya gak punya waktu dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kebenarannya adalah, nah buat yang kuliah, ya, buat yang masih sekolah, Bapak Ibu, amanat agung itu gak hanya soal membagikan perkataan firman atau membagikan penginjilan. Amanat agung itu bicara tentang sikap kita, tentang perilaku kita. Act of service and kindness. Kita yang masih kuliah, kita bisa membawa amanat agung itu ketika kita berlaku baik kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita yang masih kuliah nih, ya, atau yang masih SMA, kita punya Pak Bon, kita punya tukang kebersihan. Kita bisa berbagi dengan mereka dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mereka akan melihat sikap kita dan melihat, anak ini berbeda, anak ini spesial. Ya, kita bisa menolong teman-teman kita. Ya, biasanya ada teman-teman tuh yang suka dibully gitu ya, suka di EC, ya, di Komsel juga ada itu. Ya, kita jangan jadi bagian yang ngece, gitu ya. Kita jadi bagian yang membela mereka. Kita jadi bagian yang cover mereka, ya. Mereka butuh teman, ya. Dan kita bisa jadi teman mereka. Loh, nanti kita kan nggak jadi nggak jadi murid yang ngetren, yang terkenal. Terkenal karena suka ngece itu nggak baik, ya. Tapi kita terkenal karena kita membela yang benar, Bapak Ibu. Ya. Atau kita bisa buat klub, ada klub sepak bola, ada klub basket. Kita buat klub doa dong, ya. Nanti bisa panggil Bu Sarah di sana. Klub doa di sekolah. Doain apa Pak Ivan? Memangnya doa saya punya pengaruh? Doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Nih buat yang sekolah-sekolah ya. Doa kalian tuh orang benar. Doa kalian tuh besar kuasanya. Doain ya sekolah ini supaya sekolahnya tambah maju. Doain yang mau kuliah, yang mau tes, yang mau ngadepin ujian, ya kan? Supaya diberi kemampuan, ya. Supaya bisa belajar dengan tekun. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membawa amanat agung ini. Amin. Jadi enggak ada alasan, saya kan masih kuliah, saya kan masih SMA. Apa yang bisa lakukan untuk membawa amanat agung ini? Ini sedikit contoh Bapak Ibu, teman-teman. Ya, ada banyak hal yang lain yang sebetulnya bisa dilakukan untuk membawa amanat agung ini dalam kehidupan kita. Ya, lanjut ya. Nah, buat yang kerja, bagaimana amanat agung ini bisa berdampak di dalam pekerjaan kita? Kita membawa amanat agung ini. Ya. Spirit of excellence. Ya, kerjakan yang terbaik, tepat waktu, ya kan? Punya sikap kerja yang excel. Excel itu artinya di atas rata-rata, jujur, ya, bisa dipercaya. Itu sikap-sikap yang kita bisa kembangkan di dalam pekerjaan kita. Ketika kita jadi orang yang jujur, maka ketika kita berkata-kata tentang firman Tuhan, orang-orang akan menanggapinya dengan serius, Bapak Ibu. Karena kita terkenal sebagai orang yang benar, dikenal sebagai orang yang benar. Tapi kalau perkataan kita nggak bisa dipegang. Kita ngomongin tentang firman, teori. Wong hidupmu aja tidak mencerminkan itu. Betul ya Bapak Ibu? Ya, karena kita nggak hanya hidup di gereja ini, nggak hanya hidup kita di gereja 2 jam 1 minggu. Lainnya ada di tempat kerja, di dalam keluarga. Saya di gereja bisa mumpluk ngomong seperti ini, kita harus ini. Tapi kalau istri saya ngelihat, kamu ngomong di gereja sama
ngomong di rumah beda. Istri saya nggak akan percaya sama saya, teori itu mah, ya kan. Pak Ivan tuh ngomong di mimbar teori, saya saksinya. Tapi Bapak Ibu bisa tanya ke istri saya, apakah saya seperti yang saya omongkan? Ya kan, bisa ditanyakan kebenarannya. Ya. Karena perkataan kita bisa dipercaya Bapak Ibu. Ya, tepat waktu, ya. Datang latihan tepat waktu. Ya, tepat waktu itu menghormati teman-teman lain. Ada teman-teman yang lain yang harus berjuang, ya, teman-teman yang ukrim ke sini 1 jam perjalanan. Ya. Yang di sini yang cuma 10 menit masa harus terlambatnya setengah jam. Ya, Bapak Ibu, tepat waktu, ya. Dan banyak hal yang lain. Kehidupan kita di pekerjaan itu berkata lebih keras dibanding perkataan kita. Action speak louder. Ya. Then words. Oke, then words ya. Action speak louder than words. Artinya perilaku kita itu berbicara lebih keras dibanding perkataan kita. Nah, Bapak Ibu. Lalu apalagi Bapak Ibu? Ya, nah buat ibu-ibu, ya saya nggak kasih tulisan di sini karena banyak yang bisa dilakukan ibu-ibu. Ya, buat yang merasa ibu-ibu, saya kan cuma ibu-ibu rumah tangga. Apa yang bisa saya lakukan? Oh banyak. Ibu-ibu itu punya pengaruh yang kuat, ya di dalam lingkungannya. Ada meme di internet, the power of mak-mak, ya toh? Naik sepeda motor, ritingnya kiri, beloknya kanan, nggak ada yang berani nyetop. It's the power of mak-mak, ya kan? Seperti itu. Ya mau beli buah, parkirnya di tengah jalan, ya. Jadi antrinya banyak, beli buah, nawar lagi, ya kan? Wah, itu ditin-tin gitu, cuek aja ya. Jalannya kan punyanya dia. Oke, nah jadi buat ibu-ibu ya, bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh punya power satu ya. Ibu-ibu tuh sering ngobrol ya, sering nonggo cerita. Ya, ceritanya ngalor ngidur ya, menceritakan dunia ini ya. Nah, kita ibu-ibu ya, kita nggak perlu ikut cerita mereka, tapi kita bisa jadi garam. Jadi bisa jadi penawar. Ya, garam itu kan menawarkan ya. Kalau keracunan biasanya orang minum garam. Nah, menawarkan cerita itu. Si dia kayak gini loh, gini. Kita bertanya, tanya dulu, udah tanya orangnya belum? Oh belum, itu kata si A. Oh iya saya dengar juga kata si B. Nah, udah tanya orangnya. Kita punya sikap yang seperti itu. Nah, ibu-ibu akan punya dampak. Ya, membawa pesan message amanat agung ini. Nah, buat ibu-ibu, ya saya lihat Cik Lili di tempat ini, ya kan ada Bu Leni, ya yang punya waktu banyak, ya waktu yang banyak itu bisa digunakan, ya, untuk komsel, untuk kunjungan, jadi berkat buat orang lain. Ya, setiap kita, apapun perannya, kita bisa membawa amanat agung ini. Nah, dan percayalah Bapak Ibu, amanat agung itu adalah tugas kita. Yes. Amanat agung tidak hanya soal menceritakan tentang Injil, tetapi membawa gaya hidup yang sesuai Injil. Amin Bapak Ibu. Ini statement yang luar biasa. Amanat agung itu bukan hanya seperti saya di depan ngomongin tentang firman. Ayat ini berkata, firman Tuhan berkata, enggak. Amanat agung juga bicara tentang gaya hidup kita. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir, kalau gaya hidup kita bisa membawa orang kepada Kristus, berarti gaya hidup kita bisa membawa orang menjauhi Kristus. Benar enggak Bapak Ibu? Introspeksi buat kita, ya. Saya katakan nih, kalau gaya hidup kita, perilaku kita, orang bisa ngelihat dan orang bisa tertarik dan cari Kristus. Benar enggak? Tapi sebaliknya, pernahkah kita berpikir bahwa gaya hidup kita, perkataan kita, perilaku kita, tindakan kita bisa membuat orang jauh dari Kristus? Benar enggak? Ini sebuah pisau yang bermata dua Bapak Ibu. Pernah dengar enggak ada orang ngomong, wah ngapain
ke gereja. Orang Kristen sama aja sama yang lain. Kelihatannya aja mereka di gereja pakai baju putih-putih. Dulu soalnya kalau ke gereja bajunya putih-putih, betul ya Bu Sarah ya. Sekarang bebas ya. Tapi di luaran sama jahatnya. Pernah dengar statement seperti itu? Sering ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita disadarkan Bapak Ibu. Bahwa kita itu seperti utusan. Ya. Kita tuh kayak orang lagi fashion show. Ya jalan gitu ya. Dilihat banyak orang. Iya Bapak Ibu, kita itu dilihat banyak orang loh Bapak Ibu. Dan apa yang orang lihat dalam hidup kita. Ketika kita berkonflik dengan seseorang. Ketika kita marahan. Ketika kita ngerjain ujian. Apakah kita sama dengan orang-orang yang lain? Padahal image Kristen, anak Tuhan itu nempel dalam hidup kita. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang mungkin kita bisa pikirkan setelah pulang dari tempat ini. Karena amanat agung tidak hanya soal menceritakan tentang Injil, tapi membawa gaya hidup yang sesuai Injil. Artinya kita itu display, etalase dari kebaikan Tuhan. Seharusnya orang melihat kita, ngelihat Yesus. Ngelihat kasih-Nya, melihat kebaikannya, melihat pengampunannya. Karena Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya bisa mengampuni orang yang bersalah sama saya. Amin. Tapi apakah itu sudah terrealisasi? Nah Bapak Ibu, kalau setelah Bapak Ibu dengar ini ngerasa, oh, Tuhan kok susah ya Tuhan. Apa bisa? Ingat pesan pertama tadi, hamburger tadi. Ya. Makanya hamburger itu di pertama, ya, saya kasih hamburger supaya gampang. Ya, atasnya ada roti, tengahnya ada dagingnya, bawahnya roti. Tuhan berkata, aku sudah mengambil alih kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Amin. Dan di penutupnya Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kita tuh kalau merasa, Tuhan apakah aku bisa? Tuhan tolong aku. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Ya, buat yang teman-teman yang sekolah, yang kuliah, apa aku bisa ya jadi contoh, teladan, tes nggak nyontoh, ya, menjaga perkataan, nggak gampang ikut ngomong-ngomong kotor, ya kan? Bisa enggak ya? Bisa. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Roh Kudus akan memampukan kita. Karena kita enggak sendiri melakukan semua ini. Tuhan sudah memberikan jaminannya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya tutup, saya minta bisa tim musik ke depan. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Yang pertama kesimpulannya adalah bahwa amanat agung itu adalah untuk kita. Katakan untuk saya. Ya. Dan Tuhan berjanji ada upah buat mereka yang taat. Amin. Upahnya apa Pak Ivan? Oh, upahnya tambah diberkati. Enggak, kita sudah diberkati. Upahnya adalah Bapak Ibu, pernah bayangin enggak Bapak Ibu? Kalau kita sampai di gerbang surga. Ya. Ya, kita berandai-andai, saya belum pernah sampai di sana, ya, saya belum pernah ke surga. Kalau kita sampai di gerbang surga, ya, saya lihat ada Bu Sarah, ya, saya lihat ada istri saya lihat ada Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian selain Bapak Petrus, Bapak Abraham, ada orang-orang yang saya nggak kenal, tiba-tiba datang ke tempat saya, nyalamin, terima kasih ya Ko Ivan, terima kasih. Untuk apa? Dulu Ko Ivan ngomong tentang Yesus kepada saya. Dan ngomongnya gak cuma sekali. Ngomong tentang Yesus berkali-kali. Walaupun saya nolak. Walaupun saya berkata tidak. Udah Pak Ivan, waktu itu saya enggak butuh Yesus. Tapi Ko Ivan gak patah semangat. Ko Ivan terus ngomong, Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan sekarang saya ada di surga bersama Ko Ivan. Karena Ko Ivan gak patah semangat memberitakan Injil. Dan orang itu menyalami saya. Bayangkan Bapak Ibu, itu upah yang kita terima.
Akan ada orang-orang di surga yang mengucap syukur buat kehidupan kita. Karena lewat kehidupan kita, mereka melihat Yesus dan akhirnya mereka belajar tentang Yesus. Dan akhirnya mereka menerima keselamatan kekal. Bukankah itu upah yang luar biasa Bapak Ibu? Upah yang gak tergantikan dengan upah yang ada di muka bumi ini. Berkat, sukacita itu udah Tuhan pasti berikan. Tapi ada hal yang lain yang Tuhan siapkan kita di surga nanti. Dan yang kedua kesimpulannya, kita bisa mengerjakannya melalui perkataan kita. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan, share kebaikan Allah. Share tentang Yesus kita yang baik, yang luar biasa, yang mati untuk kita. Kalau Bapak Ibu gak bisa, Pak Ivan saya gak bisa ngomong sebaik Bu Sarah, Pak Ivan dan sebagainya. Katakan lewat perilaku kita. Kalau kita disakiti, kita ampuni. Ya. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, kita tolong Bapak Ibu. Ya. Kita tunjukkan dengan gaya hidup kita yang sesuai firman Tuhan. Maka orang-orang akan melihat orang Kristen berbeda. Orang Kristen berbeda. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus melalui gaya hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu. Supaya kebenaran ini gak hanya sebuah teori. Gak hanya sebuah logos. Tapi menjadi rema dalam kehidupan kita. Bahwa kita dilahirkan punya misi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Saya minta Bu Sarah bisa bangkit maju ke depan. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran ini tertanam dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Tidak terkecuali hamba-Mu Tuhan. Karena ini adalah amanat agung-Mu Tuhan. Kami dipulihkan untuk kami memulihkan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini masuk di dalam roh hati kami. Tertulis jelas di dalam roh hati kami. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, kami menjadi etalase dari kebaikan Allah. Saya mau berdoa untuk para pemimpin kelompok sel. Ada di sini yang memimpin kelompok sel, bisa maju sebentar, saya berdoa untuk saudara. Silakan maju. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku kalau engkau mengasihi aku. Saudara tahu domba itu badannya besar, kakinya kecil, jadi dia mudah sekali terjatuh, dia mudah sekali. Kalau udah jatuh susah bangunnya, jadi butuh dituntun, ditolong. Domba itu karena bentuk badannya yang seperti itu, dia mudah jadi luka, cacat. Dan itu adalah tugas kita. Tidak semua domba itu manis sayang. Kadang-kadang ada yang seperti gelas, gampang pecah, gampang berdarah. Ya, kita melayani mereka. Kita sudah belajar minggu-minggu sebelumnya bahwa kita memimpin seperti Yesus. Yang kira-kira kurang lebih seperti keset tuh kalau diinjak masih bilang welcome. Diinjak berkali-kali tetap welcome. Welcome. Ada kasih karunia untuk kita. Kita berdoa untuk para pemimpin. Amin ya. Dan adakah yang rindu melayani Tuhan jadi pemimpin kelompok sel? Bisa maju ke depan. Tadi firman Tuhan mengatakan sebelum Tuhan menyuruh, Tuhan bilang aku sudah memiliki semua kuasa. Dan yang kedua, aku menyertai kamu. Come on. Silakan maju, saya mau berdoa yang ada kerinduan untuk memimpin kelompok sel. Maju, saya tunggu. Pak Sani tahu orang-orangnya. Melayani itu indah. Saya berdoa untuk teman-teman.
teman-teman. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Ingat ya, saya ulang lagi pesannya hamba Tuhan tadi. Kalau nggak bisa dengan kata-kata, dengan sikap, disiplin, tanggung jawab, bisa dipercaya. Supaya orang lihat saudara, kayak sudah lihat Yesus. Baik seperti Yesus, murah hati seperti Yesus, care seperti Yesus. Angkat tangan, jemaat angkat tangan ke depan. Kita berdoa untuk para pemimpin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu. Mereka mungkin sekali pernah terluka. Mereka mungkin care kepada orang sedemikian rupa. Tetapi tidak ada orang yang mengapresiasi. Mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan keuangan mereka, tetapi dilupakan. Mungkin mereka sudah melakukan yang terbaik, tetap disalah-salahkan. Bapa, kami percaya kami tidak pernah kehilangan upah. Kami akan berdiri di antara miliaran orang di hadapan takhta Allah dan mendengar suara Juru Selamat kami yang kekasih. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum, makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku, kamu melawat aku. Ketika aku terpuruk, kamu yang menarik aku. Dan aku melihat, Yesus melihat hamba-hambanya. Ketika dia akan pergi ke surga, dia tidak meninggalkan banyak hal. Dia bilang kepada Petrus, tolong gembalakan domba-dombaku. Tolong aku gembalakan domba-dombaku. Gembalakan mereka. Mereka tidak selalu manis, bukan? Mereka mungkin menjengkelkan. Gembalakan mereka. Gembalakan mereka, cintai mereka. Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia. Kami mendoakan para pemimpin komunitas sel yang melayani orang-orang yang bangun tengah malam, yang memberikan telinga dan waktu untuk mendengar, yang mengambil dari perbendaharaan mereka, milik mereka untuk dibagikan kepada yang lapar. Engkau tidak pernah berhutang apa-apa. Engkau tahu bagaimana caranya. Semua kebaikan akan kembali kepada mereka sendiri. Kami berdoa supaya setiap jemaat bergabung dalam komunitas sel, semua orang akan menggembalakan saudaranya yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, lambaikan tanganmu saudara. Oke, nggak ada ya saudara. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah Filipi News untuk minggu ini. Ibadah Minggu 28 April 2024 dengan tema Sebelum Kenaikan Yesus Membangun Keyakinan. Ibadah pagi akan dilayani oleh Pastor Sarah Anthony. Ibadah siang akan dilayani oleh PDP Sani Wibowo. Ibadah sore akan dilayani oleh Pendeta Patricia Ambarwati.
DKMD GSCA 1 Jateng akan mengadakan Youth Camp di GSCA Jeruk Boyolali pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2024. Registrasi sebesar 50.000 dibayarkan melalui transfer via BCA Teokori Karunia Odelia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Ambar. Komisi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Mei 2024 di Bukit Sidoguru, Jimbung, Klaten. Bapak Ibu Jemaat dapat mendaftarkan anak-anak Anda dengan biaya pendaftaran 30.000, sudah termasuk tiket masuk dan juga makan siang. Pendaftaran silakan menghubungi guru-guru sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir keanggotaan, diharapkan dapat mengisi formulir keanggotaan yang sudah tersedia di lobi gereja. Mohon jemaat dapat mengisi secara lengkap untuk keperluan administrasi gereja dan pelayanan yang lebih maksimal dari gereja. Kami menghimbau dan mendorong Bapak Ibu jemaat yang belum bergabung dalam kelompok sel, segera bergabunglah dalam kelompok sel. Di dalam kelompok sel ada sharing, ada curhat, ada kehangatan, dan juga keluarga yang terbangun di dalam Tuhan. Demikian Filipi News untuk minggu ini. God bless you all. Berikan persembahan yang baik bagi Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Bapa. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengembalikan perpuluhan yang milik Tuhan. Kami mau menabur lewat pembangunan, lewat peduli kasih, lewat pembangunan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Mari bangkit berdiri saudaraku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir, dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu
Haleluya. Hosana bagi namamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada siang ini kami bersama-sama boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Melalui pujian dan penyembahan kami. Melalui benih firman yang sudah kami terima ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah benih firman yang sudah kami terima ini ya Tuhan. Dan biarlah benih firman-Mu ya Tuhan semakin mengakar di dalam diri kami. Dan menggaiden di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga hidup kami berdampak baik dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Anthony, yang telah Tuhan percayakan untuk mengembalakan umat-Mu melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah senantiasa di dalam pelayanannya ya Tuhan. Kiranya kuasa dan urapan-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai di dalam pekerjaan pelayanannya. Demikian juga untuk keluarganya ya Tuhan. Tuhan pula yang senantiasa akan menjaga dan memeliharanya. Berkatilah pula Bapak Ivan Susanto yang pada kesempatan siang ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam keluarga dan pekerjaannya Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayanan yang terlibat pelayanan melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Di dalam keluarga maupun pekerjaannya Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Mereka yang masih duduk di bangku kuliah, Tuhan pula yang akan memberikan kemudahan dan kelancarannya.